sehat semuanya, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana kondisi Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Tapi kalau misalnya Anda saat ini sedang jatuh sakit dan belum menemukan solusinya, Go Healthy hadir untuk Anda hari ini. Banyak sekali informasi, edukasi, dan juga solusi hidup sehat hari ini bisa Anda terima. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bagaimana rasanya Anda menonton Go Healthy sudah selama ini? Ingat, kita sudah 1.500 episode lebih. Begitu banyaknya episode, sudah menolong banyak orang dan juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang teredukasi melalui program ini. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita ingin mendekatkan diri dengan Anda supaya lebih akrab. Kita menghadirkan namanya Go Healthy Community. Jadi di sini kita bisa belajar banyak dari para praktisi kesehatan, banyak tips, banyak informasi terkini mengenai kesehatan. Nah, kalau Anda mau bergabung, caranya simple. Di layar Anda sudah ada QR Code, ambil handphone Anda langsung, silakan langsung di-scan. Setelah di-scan nanti ada aplikasi, daftar di sana. Saya yakin kita akan bertemu di situ, kita belajar banyak tentang kesehatan. Saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan hari ini, sudah bertugas ini, sudah ada Bang Faidon dan juga Mas Surman. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Dan di sini kita sudah ada juga kedatangan seorang narasumber. Bapak Hendri, salam sehat Pak. Salam Apa kabar sehat. Pak? Selamat datang di Go Healthy Pak. Ya. Pak Hendri, ini sudah hidup dengan gagal ginjal sudah berapa tahun, Pak? Gagal ginjal dari umur 31 sekarang 19 tahun. Bagaimana rasanya hidup dengan ginjal yang tidak berfungsi selama 19 tahun, Pak? Awalnya sih berat ya. Nah, yang berat adalah penerimaan pada waktu kita gagal ginjal. Ya itu yang berat. Ya, tapi kan hidup harus jalan terus. Betul. Ya akhirnya kita harus cari solusi dan untuk berobat. Ya sampai sekarang Tuhan pimpin untuk kita bisa lewatin sudah 19 tahun. Wow, 19 tahun, saya yakin itu tidak mudah. Nah Pak, mungkin sebelum kita mulai, boleh sapa dulu mungkin pemirsa di rumah, istri yang sedang menonton, keluarga yang menonton, sapa mereka supaya mereka tahu Bapak ada di Go Healthy. Silakan Pak. Halo pemirsa, saya Hendri. Salam sehat semuanya. Saya sudah sakit gagal ginjal dari usia 31 dan sampai sekarang 19 tahun. Sakit adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dilewati. Saya berharap teman-teman juga Bapak Ibu hadirin boleh menjaga kesehatannya sampai hari ini karena perjuangan untuk melewati sakit itu bukan suatu perjuangan yang mudah. Ya, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita juga dan juga ada beberapa teknologi yang sudah diberikan dengan obat-obatan kita bisa berobat. Jadi kalau memang sakit, kita harap teman-teman semua tetap semangat, tetap berjuang, terus cari solusi. Ya, puji Tuhan juga kita juga bisa ada satu alternatif dengan di tempat Go Healthy ini kita bisa belajar banyak teman-teman. Ya teman-teman bisa belajar, bisa bertanya dan ada para komunitas yang bisa sharing kepada kita semua. Ya itu aja. Oke, luar biasa. Pemirsa, dengan semangat yang sama, semoga hari ini ada solusi yang paling tepat untuk Bapak Hendri. Sebelum itu mari kita lihat bagaimana kehidupannya dulu, apa yang menyebabkan ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi secara normal, dan kira-kira apa solusinya perjuangan beliau bersama keluarga menghadapi satu penyakit yang mematikan ini. Ini kisahnya. Hendri Kasuma. Tak pernah terfikirkan olehnya bahwa ia bisa mengidap gagal ginjal dan harus rutin menjalani cuci darah. Gejala yang saya alami adalah 1 tahun itu kurang lebih 2 kali meriang dan urinnya itu yang seperti tadi yang berdarah yang warnanya kayak coklat gitu. Hendri pun sempat merasa heran mengapa dirinya bisa mengalami gagal ginjal sebab hasil cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterolnya tampak normal. Saya tidak tahu penyebabnya karena saya tidak ada hipertensi, saya tidak ada diabetes. Kemungkinan adalah pola hidup, pola makan, saya overwork, kerja dan begadang. Hendri pun berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik. Ia ingin bisa tetap produktif dan hidup bahagia bersama keluarga tercinta. Pak Hendri, tentunya yang saya mau tanyakan adalah waktu Bapak ini sedang buang urin, Pak. Iya. Warnanya apa, Pak? Udah kayak coklat merah begitu loh. Itu umur 31 tahun. Umur 31. Pikiran Bapak apa waktu itu? Saya mungkin karena biasa merasa, oh ini suka terjadi, ini meriang, pasti ya ada kondisi yang tidak baik sehingga dia merah begitu. Oke, berarti sebenarnya Bapak sudah terbiasa dengan pola hidup sampai-sampai air urin sudah coklat sudah biasa, Pak. Iya. Badan meriang sudah biasa. Iya. Jadi sebenarnya sudah ada tanda-tanda dulu sebenarnya. Iya, udah ada tanda. Nah, Bapak ini menunda
cuci darah Pak, selama 1,5 tahun, benar Ya, Pak ya? ya. Sedangkan istri sudah Bapak opname, harus ke rumah sakit. Alasannya Bapak menunda apa Pak? Satu hal saya merasa fisik saya masih oke, masih muda, masih bisa kerja. Dan saya bilang dengan istirahat 1-2 hari bagi saya oke kalau saya bisa kerja lagi dan urin udah bening kan. Karena nggak dicek kan ternyata ada partikel darah itu cukup +3. Wah. Jadi cuman kan mata tidak bisa lihat itu. Jadi saya pikir udah normal, kerja lagi biasa gitu. Iya. Dan ternyata Bapak Hendri ini tidak cuma hanya sebenarnya gagal ginjal. Jadi sebenarnya asal muasal. Jadi kalau bisa saya bilang bom pertamanya adalah terjadi peradangan pada ginjal. Yes, Benar ya Pak ya? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Tapi sebelum itu Pak, boleh kita main dulu Pak ya, supaya ada satu informasi bisa dijelaskan oleh satu pernyataan ini. Ini juga dialami oleh Bapak Hendri. Pernyataannya adalah seperti begini pemirsa, bahwa tensi normal sudah pasti bebas dari gagal ginjal. Pak Hendri, ini benar atau salah? Mestinya iya benar. Benar, berarti tensi normal sudah pasti bebas nih, Yes, ya? ya. Alasannya kenapa Pak? Saya selama ini tidak ada hipertensi. Saya tidak ada tensi yang tinggi dan tidak pernah pusing karena tensi juga. Jadi bagi saya nggak ada hipertensi. Ya. Kita tanyakan praktisi kesehatan, pernyataan ini benar atau salah? Pernyataannya ini salah, Pak. Salah Pak. Gagal ginjal itu salah satu kata kuncinya adalah masalah dengan pengentalan darah, salah satunya. Dan yang kedua adalah peradangan. Tinggal pilih salah satu aja. Nah, ketika berbicara pengentalan darah, itu bisa adalah kondisi yang sering menyertai penderita hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Jadi nggak melulu hipertensi. Kemudian peradangan bisa karena infeksi, atau adanya logam berat yang masuk ke dalam tubuh kita nggak tahu. Nah, mungkin Bapak juga dulu suka makanan laut, kan kita tahu bahwa di Teluk Jakarta ini banyak logam beratnya. Pencemaran logam berat dan kita nggak tahu pada saat itu yang kita makan kerangnya atau kepitingnya itu pas lagi banyak logamnya itu bisa menyebabkan masalah pada ginjal. Pernyataan ini bahwa tensi normal sudah pasti bebas dari gagal ginjal, pernyataan ini adalah salah. Pak Hendri, mohon maaf Pak, jawabannya salah Pak ya. Kalau menurut Bapak, saat ini kondisi Bapak sudah lebih baik atau bagaimana Pak? Di dalam kalau di dalam tensi hari ini semenjak cuci darah tensi saya naik. Jadi sekarang cukup tinggi 150/100. Oke. Ya karena tidak ada yang kontrol Iya, tensinya karena betul jadi sekali, Pak. Oke. jadi Pak, dulu mungkin pemirsa harus tahu dulu, ini kan dari radang ya, radang ginjal. Jadi ini menyebabkan trombosit bisa turun sampai 15.000, 10%-nya laki-laki biasa. Asam urat sampai 13 Pak, benar? Ya. Terus sel imunnya, sel darah putihnya 0. Ya. Itu karena apa Pak? Itu saya rasa sih komplikasi dari obat juga dan dari banyak lah dari obat. Kebanyakan saya lihat obat dan kondisi fisik yang udah menurun ya. Karena kan itu kondisi setelah saya transplantasi itu membuat banyak campur aduk di dalam darah itu. Iya. Nah, di dalam darah itu akhirnya mengkomplikasi ke banyak efek ya ke sel darah putih 0. Terus saya kena herpes, saya kena autoimun. Ya sudah akhirnya ginjal transplannya rusak, akhirnya saya harus cuci darah lagi. Oke, berarti ginjal yang ditransplantkan ke dalam jebol juga Pak? Jebol juga. Berarti di dalam sudah masih ada Pak? Masih ada. Kondisinya bagaimana sekarang? Sekarang sudah shrinking ya, sudah kecil. Sudah kecil. Sudah mengecil ya dia Pak. Sudah mengecil, udah tidak fungsi dia. Oke, dengan kondisi sekarang Pak, aktivitas apa yang tidak bisa Bapak lakukan yang seperti manusia normal? Karena hari ini saya masih pakai CDL, ya, jadi saya tidak bisa berenang. Oh, pakai CDL masih. Ya, belum saya tidak semino. kasih akses lain. Karena Belum masih ada. aktivitas. Oke. Jadi saya masih kerja, masih di lapangan, kadang suka angkat berat gitu. Oke. Jadi saya tidak memilih semino karena kalau udah semino tangan ini tidak bisa Iya, kerja. betul, Pak. Tapi beberapa dokter udah sarankan lebih baik semino karena CDL ini berdampak kepada pengapuran. Pak, dulu waktu pertama kali didiagnosa itu ada hipertensi nggak? Pertama kali tidak. Hah? Tidak. Tidak ada. Tensinya berapa saat itu? 120/70. 170. Dan gagal ginjal. Iya. Hari ini di tensi 156/98. Ya. Berarti selama kurun 19 tahun, udah mah ginjalnya rusak, tensinya naik. Ya. Berarti ada proses lain yang menyebabkan masalah baru, Pak. Bapak udah ada masalah nih dengan ginjal. Ada masalah baru nih. Pasti pola hidup. Nah, pilihan makanannya, walaupun udah nggak boleh ABC, yang boleh pun masih salah. Misalnya masih ada goreng tepung, masuk nggak Pak?
Oh masih. Oh. Ya, goreng tepung menyebabkan pengentalan darah. Oh, oke. Nasi dan kawan-kawan, Oh nasi masih. itu sebabnya pertama pola makan itu harus diperbaiki, Pak. Oke. Nah, kemudian bisa kita tambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu meringankan Oke. tekanan darah kita. Saat ini ginjal Anda sudah tidak bisa punya fungsi yang optimal buat ikut membantu ngontrol tekanan darah. Nah, kita butuh bantuan dari luar. Oke. Teknologi laser salah satunya. Nah, sebab teknologi laser ini nanti membantu membuka pembuluh darah, sehingga ketika pembuluh darah terbuka, tekanan darah bisa turun, paling nggak beban ginjal bisa lebih ringan. Dan pemirsa juga Anda bisa mulai mengikuti saran ini buat Anda yang punya masalah ginjal, dan atau Anda punya masalah hipertensi yang nanti berpotensi punya masalah pada ginjal. Lakukan pola hidup sehatnya, tambahkan penggunaan teknologi laser. Kita ingat bahwa yang namanya teknologi laser ini seperti yang digunakan oleh Mas Edwin, ini kita pakai di pergelangan tangan kita. Tujuannya adalah untuk menyinari pembuluh darah, tadi sudah dijelaskan sama Bang Paidon. Tapi bukan di situ saja. Ini juga, teknologi laser ini juga nantinya akan menyinari titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Ya, untuk jantung kita itu terdapat yang namanya perikardium 6, perikardium 7, PC6, PC7. Perikardium ini apa? Perikardium ini adalah pembungkus jantung kita gitu. Ini kemudian apa lagi nih? Untuk tekanan darah kita, maka teknologi laser ini bisa kita manfaatkan untuk menyinari atau menstimulus titik akupuntur HT4, 5, 6, 7 Hz kita sebutnya. Titik-titik akupuntur ini sendiri jika distimulus dengan baik, maka akan menjaga fungsi jantung kita. Jantung kita detaknya akan lebih bagus. Tekanan darah kita akan lebih terkendali. Dan yang pastinya, kualitas darah dan pembuluh darah kita akan dikembalikan lebih bagus lagi. Dan dijaga, jangan sampai beban dari ginjal kita nanti lebih berat lagi. Jadi tujuan seseorang yang sudah menggunakan teknologi laser tapi ada penurunan fungsi ginjal atau gagal ginjalnya adalah mencegah terjadinya komplikasi lain dan mencegah terjadinya perburukan akibat ginjal yang sudah rusak. Ingat bahwa yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah ini akan menentukan kualitas hidup kita. Kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita pakai teknologi laser mulai dari sekarang juga. Teknologi laser hadir sebagai satu solusi untuk kualitas darah yang lebih baik. Namanya adalah Dokter Laser atau EquiLaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Jadi bagi Anda tertarik, alat ini punya spesifikasi 14 titik sinar terapi. Dia terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar biru, dan 2 sinar kuning. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya, semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, segera dapatkan EquiLaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol. Ingat teknologi laser, pastinya langsung ingat dengan dokter laser atau EquiLaser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kalau Anda sudah menonton tadi segmen 1, Anda tahu narasumber kita di sini Bapak Hendri Kasuma datang menceritakan bagaimana gagal ginjal ini mengubah hidupnya. Perlu Anda tahu ternyata asal muasal dari penyakitnya ini dari radang ginjal. Memang radang ginjal ini saya ibaratkan sebagai satu dinamit. Dinamit ini tidak akan bisa meledak kalau tidak ada api. Api ini adalah pola hidup Anda, pola makan, atau mungkin kesalahan Anda sendiri yang membakar dinamit lalu meledak. Nah, kalau misalnya Anda bisa melihat ternyata pola hidup saya sehat, bisa saja mencegah satu penyakit yang kemudian bisa berujung pada komplikasi. Oleh karena itu pentingnya juga ada tambahan teknologi melindungi Anda secara layer yang kedua. Pola hidup bagus, teknologi juga bagus, bisa diandalkan, hidup Anda pasti lebih sehat. Hari ini mari kita lebih belajar, lebih dalam lagi kita ngobrol. Sebenarnya apa yang menyebabkan si api ini dari dalam kehidupan Bapak Hendri? Pak Hendri, langsung saja tadi sudah dijelaskan. Ya. Si api ini yang kemudian membakar si radang ginjal ini menjadi lebih parah sampai gagal ginjal, apa saja Pak?
Kalau dari saya kemungkinan adalah pola makan. Seperti tadi Bang Paiton juga sama Mas Nurman bilang, memang oh ya gue langsung kena di pola makan saya gitu ya. Iya. Sekarang ditampar lagi 2 kali. Oh tepung masih makan, oh iya juga. Habis ini pulang beres-beres dah tuh. Oke, Tobat tapi tuh. dulunya yang paling sering dimakan yang berlebihan apa Pak? Kadang saya dulu mungkin aktivitas kerja udah itu pulang malam masih olahraga bulu tangkis. Oke. Terus pulang bulu tangkis malah makan. Itu kan sampai jam 2 baru tidur. Nah, ternyata baru tahu belakangan begadang itu membuat ginjal tuh gampang rusak. Oke, Bapak bangunnya jam berapa waktu itu? Jam 5:30, jam 6. Berarti 3 jaman setiap hari Pak? Iya, setiap hari, Pak. Makanya saya, Bapak itu ngerasa meriang itu udah biasa. Iya. Karena kehidupan seperti begini. Nah kebetulan kita juga punya tips untuk Anda. Tahukah Anda ciri-ciri urin yang sehat? Di sini saya kasih gambaran sedikit tentang yang namanya urin kita, gitu. Jadi urin ini sendiri memang ada pemeriksaan yang kita sebut sebagai makroskopik dan ada yang mikroskopiknya. Makroskopiknya apa? Yang bisa kita lihat melalui mata, ya kan ya? Ini yang paling sederhana bisa kita bedakan. Bisa kita lihat di sini bahwa semakin putih, semakin bening urin tersebut atau air seni tersebut, maka makin sehatlah sebenarnya urin kita, gitu. Tapi yang bening ini memang sehat gitu. Kemudian yang nggak sehatnya gimana? Misalkan ya sudah terjadi perubahan warna dari urin yang bening ini tadi. Misalkan urinnya sudah menjadi pekat, sudah menjadi coklat, ada kemerahan, ada darahnya. Ini bisa mengindikasikan adanya jebol dari si ginjal kita. Kemudian ada apa lagi? Urin yang berwarna hitam, urin yang berwarna hijau karena proses infeksi, atau ada urin juga yang sudah berbuih karena proteinnya keluar dari ginjalnya sendiri gitu. Nah, ini pemeriksaan secara makroskopik. Tapi pemeriksaan mikroskopiknya ada juga gitu. Makanya kita perlu untuk pemeriksaan urin sebenarnya, bukan hanya darah saja yang perlu kita periksa. Urin yang tidak sehat itu adalah urin yang mengandung protein, urin yang mengandung sel epitel, urin yang mengandung darah, dan juga urin yang mengandung bakteri. Kesemua sifat-sifat dari urin yang tadinya sudah tidak sehat ini sebenarnya harus menjadi perhatian penuh bagi kita semua. Karena misalkan sudah ada gangguan pada urin kita, maka ini bisa berakibat fatal terhadap yang namanya fungsi ginjal kita. Kebayang kalau misalkan fungsi ginjal kita rusak karena urinnya tidak kita perhatikan selama ini, maka akan rusaklah seluruh organ tubuh kita. Oke. Yang membuat Bapak semangat setiap hari itu apa Pak? Terimalah sakit menjadi suatu bagian yang Tuhan izinkan untuk kita maju untuk lompatan lebih tinggi. Wah, Itu aja. luar biasa. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan yang namanya kapasitas energi pada tubuh kita? Ya, salah satunya adalah dengan kita memanfaatkan teknologi laser untuk nantinya teknologi laser ini merangsang sel tubuh kita, terutama mitokondria ya di dalam sel tubuh kita ini untuk bekerja lebih optimal lagi. Mitokondria ini kalau misalkan kita mau kasih gambaran, mitokondria ini adalah salah satu tempat di mana produksi energi bagi tubuh kita atau dapur energi. Bapak bisa lihat di sini ya, ini bentuk mitokondria Pak sebenarnya. Kalau kita lihat di mikroskopik, itu ATP itu merupakan salah satu bentuk energi yang dihasilkan oleh mitokondria untuk diubah menjadi sumber energi kita beraktivitas. Jadi lemak, gula, protein yang tadinya ada di tubuh kita ini memang harusnya masuk ke dalam sel tubuh kita dan diubah oleh mitokondria untuk menjadi ATP gitu. Nah, tapi permasalahannya kalau misalkan kita sudah lanjut usia, pola hidup kita buruk, sudah ada yang namanya penurunan fungsi tubuh, mitokondria ini nggak bagus kerjanya. Disinilah peran yang namanya teknologi laser untuk mengembalikan fungsi dari mitokondria pada tubuh kita. Jadi ketika tubuh kita ini disinari oleh teknologi laser inilah yang nanti akan membantu sel tubuh kita ini lebih aktif untuk mengubah gula darah, lemak darah, dan protein ini untuk menjadi energi. Sehingga gula dan lemak ini nanti akan terkendali dan baik. Energi kita bertambah dan yang pastinya juga ini akan mengurangi beban ginjal kita. Inilah yang nanti akan dilakukan oleh teknologi laser pada tubuh kita. Nah, teknologi laser ini, saya ulang sedikit, dia membantu membuka pembuluh darah Anda, kemudian dia membantu mengurai penggumpalan darah Anda, ya ketika disinari ke dalam pembuluh darah di pergelangan itu, nanti penggumpalan di dalam darah Anda terurai, maka darah Anda bisa dihantar semuanya dengan baik ke organ target. Nah, teknologi laser, teknologi ya seperti dipakai Mas Edwin ini yang dipakai di pergelangan tangan. Ya, apa yang dilakukan sama teknologi laser? Pertama, merangsang produksi oksida nitrit, pembuluh darah terbuka. Nah, seperti ini, ya. Pembuluh darah terbuka, tekanan darah turun. Kedua,
Dia membantu mengurai penggumpalan darah. Tadi Pak Henry makan goreng tepung, pemirsa juga makan goreng tepung, darah Anda lengket seperti ini, kental dan lengket. Bayangin kalau masuk ke pembuluh darah ginjal, nggak bisa masuk tuh Pak darahnya. Pembuluh darah yang lebih kecil, ini kan pembuluh darahnya lebih gede. Kalau cabang yang lebih kecil, yang cuma muat satu sel, nggak bisa masuk. Ginjalnya makin rusak. Dengan bantuan teknologi laser, saat ini ada 3 warna ya. Sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning. Nah, terurai seperti itu. Sekarang ketika Pak Henry bayangkan teknologi laser dipakai, ini yang terjadi di dalam pembuluh darah. Ini yang juga Anda rasakan pemirsa. Nah, ketika Anda pakai intranasal, langsung sampai di area kepala Anda. Ya, sehingga apa? Lihat, kemampuan tubuh untuk membuka pembuluh darah jadi lebih cepat nyampainya. Nggak perlu tunggu lama-lama. Apa yang terjadi? Ya terjadi Anda beruntung lah kalau lebih cepat, berarti kan keuntungannya kan lebih tinggi. Misalnya ada di hidung, dia membantu mengurangi sinusitis. Kemudian di area kepala dia membantu mencegah sakit kepala, mengurangi migrain, vertigo. Untuk yang punya masalah stroke bisa mencegah stroke berulang. Untuk Anda orang tua bisa membantu mencegah demensia. Ya. Untuk Anda yang susah tidur, nah ini tadi Pak Henry susah tidur nih. Kenapa? Karena produksi melatonin itu berkurang. Melatonin itu adalah hormon yang diproduksi di kelenjar otak, di kelenjar dalam otak. Ketika pembuluh darah kita kurang mensuplai darah, mungkin karena Anda kurang olahraga sehingga pompaan kurang, atau karena sudah ada penyumbatan, maka si melatoninnya kurang diproduksi. Ketika kurang diproduksi, Anda kurang tidur. Tahu nggak konsekuensinya kurang tidur? Belum tahu, cuman bilang sakit-sakit doang. Begini, ketika Anda kurang tidur, maka kemampuan tubuh Anda untuk recovery itu kurang. Kenapa? Pada saat Anda tidur, tubuh Anda mengeluarkan hormon yang namanya growth hormone. Inilah hormon yang bertanggung jawab untuk pemulihan, regenerasi seluruh sel tubuh kita. Nah sekarang, bayangin kalau Anda tidur 3 jam sama tidur 6 jam. Selisihnya 3 jam produksi growth hormone. Kalikan dengan 30 hari dalam sebulan. Kalikan dengan 365 hari dalam setahun. Kalikan dengan 10 tahun. Berapa itu dikalikan dengan 3 jam tidur? Jelas beda hasilnya. Itu sebabnya ketika nanti Anda menggunakan teknologi laser, pakai internasalnya, kualitas tidur Anda lebih baik, Anda bisa berharap untuk punya kualitas hidup Anda lebih sehat di masa yang akan datang. Saya banyak pembelajaran tentang bagaimana menjaga orang yang sakit, dan teknologi ini ternyata membuka wawasan saya untuk, oh boleh juga saya harus pakai ini ya. Karena dari Bang Python dan Bang Norman ini menjelaskan begitu detail, menjadi tertarik. Oke, saya pulang nanti beli satu deh. Luar biasa, singkat jelas. Oleh karena itu pemirsa, izinkan kami meyakinkan Anda bahwa tidak cuma kita yang pakai di sini teknologi laser. Masyarakat Indonesia sudah banyak sekali yang memakai teknologi ini. Kondisi mereka sekalipun ada masalah kesehatan, justru di sanalah teknologi ini berperan. Mari kita lihat bagaimana kisah mereka. Memang saya pernah, tekanan darah saya itu lebih dari 160. Tadinya 160 bisa turun, karena 130, 122, 120. Terima kasih teknologi laser. Apa sebenarnya pesan dari seseorang yang mengalami gagal ginjal yang tidak menyerah dengan hidupnya? Silakan Pak. Jadi saya mengajak teman-teman atau pemirsa jaga kesehatan sejak dini, dan rutinlah check up untuk periksa kesehatan, baik yang muda, baik yang masih aktivitas, baik yang sudah senior. Oke, itu dia luar biasa. Dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser seharinya 2 kali, durasinya 15-60 menit, ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasinya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, take action sekarang juga pemirsa. Dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center akan membantu Anda dari Gogomol dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo sangat menarik. Tersedia juga program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau Equilaser. Pastikan juga ya, Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat,
bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomall. Ayo, kaum milenial, Gen Z, anak-anak muda, siapapun Anda, profesi apapun, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.